Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap sehat ya. Pelajaran PLBJ, pelajaran 12 materinya yaitu tentang sekolah sehat. Anak-anak bayangkan jika sekolah kita kotor, tentu akan membuat kita tidak nyaman dan tidak betah di sekolah. Namun sebaliknya, jika sekolah kita sehat, udaranya segar, toiletnya bersih, tamannya indah, dan kelasnya nyaman, tentu pikiran kita juga akan menjadi segar. Menciptakan sekolah sehat bukan hal yang mudah, diperlukan semangat dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, apa itu sekolah sehat? Sekolah sehat adalah sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya sebuah sekolah disebut sekolah sehat adalah yang pertama, ruang-ruang di sekolah harus tampak bersih dan rapi. Misalnya ruang guru, ruang kelas, ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, semua harus bersih dan rapi. Kemudian yang kedua adalah halaman sekolah bersih dan memiliki tanaman hijau yang terawat dengan baik. Tanaman-tanaman dapat membuat udara di sekolah menjadi segar. Yang ketiga, di setiap ruangan terdapat ventilasi yang cukup. Ventilasi fungsinya untuk pertukaran udara. Yang keempat, sekolah harus memiliki kantin yang bersih yang menyediakan menu makanan bergizi seimbang. Nah, ketika anak-anak istirahat sekolah, anak-anak bisa membeli makanan bergizi di kantin sekolah. Kemudian yang kelima adalah sekolah harus memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai. Kemudian yang keenam, sekolah juga harus memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan. Yang ketujuh, sekolah juga harus memiliki saluran pembuangan air tertutup dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedelapan, sekolah juga harus memiliki ruang dan peralatan UKS. UKS adalah unit kesehatan sekolah. Jika ada anak-anak yang sakit di sekolah, maka segera dibawa ke ruang UKS. Yang kesembilan adalah sekolah harus memiliki kamar mandi dan WC yang bersih dan terawat. WC dan kamar mandi di sekolah harus dibersihkan setiap hari ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mewujudkan sekolah sehat? Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah sehat? Yang pertama adalah membersihkan lorong sekolah dan juga ruang kelas dengan cara menyapu dan mengepel secara rutin setiap hari. Yang kedua adalah mengingatkan kepada semua warga sekolah untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga adalah jika ditemukan ada sampah yang berserakan, segera pungut dan langsung buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, membersihkan toilet secara rutin. Caranya dengan selalu menyiram setelah membuang air kecil ataupun buang air besar. Tidak diperkenankan untuk membuang air kecil di lantai atau di luar kloset karena berdampak pada kotornya toilet. Kemudian yang keempat, merawat tanaman sekolah dengan cara menyiram dan memotong ranting yang sudah kering dan layu. Yang kelima adalah tidak mencoret-coret dinding atau tembok sekolah. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan sekolah sehat. Di sekolah ada banyak ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan yang ada di lingkungan sekolah meliputi yang pertama ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah adalah tempat untuk bekerja kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah ruang guru. Ruang guru adalah tempat berkumpul atau bertemu para guru. Ruangan yang ketiga adalah ruangan tata usaha. Ruangan tata usaha adalah tempat untuk bekerja tata usaha. Bila ada siswa
yang akan mendaftar sekolah atau mengurus administrasi sekolah, maka bisa datang ke ruang tata usaha. Ruangan yang keempat adalah ruang kelas. Ruang kelas adalah tempat untuk belajar siswa. Ruangan yang kelima adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan adalah tempat untuk meminjam dan membaca buku. Yang keenam adalah ruang UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Ruang UKS adalah tempat untuk mengobati siswa yang sakit. Jadi bila ada siswa yang sakit di sekolah, bisa segera dibawa ke ruang UKS. Ruangan berikutnya adalah ruang komputer. Komputer adalah tempat untuk belajar komputer. Ruang berikutnya adalah kantin sekolah. Kantin sekolah adalah tempat untuk menjual makanan dan minuman. Nah, jika anak-anak istirahat, maka anak-anak bisa membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Berikutnya adalah ruang koperasi sekolah. Ruang koperasi sekolah adalah tempat untuk menjual alat-alat sekolah. Jadi jika saat di sekolah anak-anak membutuhkan alat-alat sekolah, maka anak-anak bisa membelinya di ruang koperasi sekolah. Nah, itu tadi adalah ruangan-ruangan yang ada di lingkungan sekolah yang harus kita jaga kebersihannya. Anak-anak di sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Untuk menjaga kebersihan kelas, maka dibentuk regu piket. Nah, apa saja tugas dari regu piket? Tugas dari regu piket yang pertama menyapu kelas, yang kedua menghapus papan tulis, yang ketiga mengisi tinta spidol, dan yang keempat adalah merapikan meja dan kursi. Piket kelas harus dikerjakan bersama-sama supaya pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Nah, menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi siswa, bapak ibu guru, kepala sekolah, satpam, orang tua siswa, kemudian tata usaha, petugas kebersihan. Nah, semua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Anak-anak di sekolah juga harus ditanami tanaman atau ada penghijauan di sekolah. Nah, apa saja manfaat penghijauan di sekolah? Yang pertama, pohon-pohon bisa menghasilkan udara yang sejuk. Yang kedua, pohon-pohon juga bisa mencegah terjadinya polusi karena pohon dapat menyerap karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, dengan banyaknya pohon, maka lingkungan akan menjadi asri. Asri itu aman, sehat, rindang, dan indah. Nah, itu adalah manfaat penghijauan di sekolah. Oleh karena itu, di sekolah harus ditanami banyak pohon atau dilakukan penghijauan. Dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.